Halo? Dapat ngantuk? Masih semangat? Ya, masih pada semangat ya. Apa hari ini kita mau belajar berbagi ya. Ya, teman-teman terus sekolah minggu yang lalu. Ya. Ini tema kita tahun ini jagalah hatimu. Luar biasa. Jagalah hatimu. Tadi Pak Budi ngasih contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang gak bisa jaga hati. Ya. Bapak Ibu, saudara tahu yang nulis ini saudara, ini kan di kitab Amsal. Ya, di kitab Amsal pasal 4. Yang menulis ini adalah Salomo, Raja Israel, anaknya Daud. Si penulis ini saudara, Salomo ini saudara, ini tokoh yang paling parah saudara, gak bisa jaga hati. Kok bisa? Dia seorang raja yang begitu berhikmat. Dia nulis ini saudara, bahkan wah banyak orang memuji-muji dia. Dia berhikmat luar biasa. Bahkan seluruh bumi memuji-muji hikmatnya. Tapi dia cuma omong. Maksud saya saudara, jangan tema ini saudara, program kita malam ini, jaga hatimu ini, jangan cuma jadi slogan. Jangan cuma jadi ayat hafalan, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Jangan niru Salomo yang nulis kitab ini saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa saya bilang Salomo nggak jaga hatinya saudara? Waktu dia masih muda, belum jadi raja menggantikan ayahnya Daud, dia sudah kawin dengan perempuan Amon saudara. Baca nanti ya Bapak Ibu Saudara yang pengen ngerti ceritanya jelas Salomo bagaimana, baca di kitab Raja-Raja atau kitab Tawarikh ya, yang tentang Raja Salomo ya. Dia sebelum diangkat jadi raja menggantikan Daud ayahnya, dia sudah punya istri dari orang Amon. Saya nggak tahu ini istri yang keberapa, karena istri yang Amon ini yang nanti anaknya Rehabiam menggantikan dia jadi raja setelah Salomo mati. Setelah dia jadi raja menggantikan Daud ayahnya, baru sebentar dia jadi menantunya Firaun. Jadi mantunya Firaun orang Mesir. Alkitab berkata saudara, Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Ya, kenapa saudara? Dari kaum bangsawan. Jadi setelah bangsa-bangsa mendengar Salomo itu luar biasa berhikmat, memerintah Israel begitu rupa, banyak raja-raja itu datang. Salah satunya yang ditulis adalah Ratu Sheba. Ya, dia ratu di sebuah kerajaan selatan, dia datang untuk melihat hikmatnya Salomo. Dan tidak cuma Ratu Sheba, bahkan seluruh bumi. Bahkan mungkin ada kerajaan di Indonesia pada saat itu mungkin ya, itu ngirim putrinya, ya. Jadi mereka kerajaan-kerajaan itu berlomba-lomba mengirimkan putri mereka untuk menikah dengan Salomo. Supaya apa saudara? Supaya nanti putrinya ini dapat keturunan dari Salomo. Nanti dia udah lahir, kan anak-anaknya ini dididik dalam hikmat Salomo, ya. Israel itu nanti mereka sudah besar, pulang ke kerajaan mereka, supaya mereka punya orang yang mereka harap juga punya hikmat kayak Salomo, ya. Baca di Alkitab ya. Salomo itu istrinya 700 orang dari kaum bangsawan, belum gundiknya itu 300. Zaman dulu saudara, yang namanya seorang raja menikah, pestanya nggak mungkin sehari semalam saudara, nggak mungkin. Ya, kita kenal budaya-budaya di negara kita aja ya, di daerah Jawa atau mana yang kerajaan itu ada istiadat yang namanya pegede atau raja merayakan pernikahan anaknya atau dia yang menikah itu paling nggak seminggu sampai 2 minggu. Salomo saudara memerintah Israel 40 tahun lamanya.
Tak anggap yang 10 tahun dia sudah tua, nggak kawin lagi misalnya. 30 tahun dia menikah. 30 tahun ini dibagi 12 bulan ya setelah. Jadi dia itu 360 bulan. Itu kalau 30 tahun itu 360 bulan. Kalau istrinya dari kaum bangsawan 700, itu tiap bulan dia kawin 2 kali. Bayangin juga. Setiap dia sepanjang umurnya 30 tahun kawin tok sini sudah. Tiap bulan itu dimakan. Dia seorang raja, luar biasa kaya raya loh. Salomo saudara, nggak mungkin pestanya cuma sehari 2 malam, nggak mungkin tuh. Saya seminggu itu 2 minggu gitu. Ya, itu kawin tok sudah terjadi Salomo. Ya, dan kita mencatat saudara, di masa tuanya istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada berhala. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala di masa tuanya. Dia cuma nulis tok saudara, nggak jadi pelaku. Ini pada dia yang nulis saudara. Jagalah hati. Nah, malam ini kita belajar jangan tiru Salomo yang cuma jadi ini slogan tok, cuma tema, ya, cuma ayat hafalan, tapi kita harus jadi pelaku firman. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita cuma lihat ayat ini, kita susah untuk belajar untuk mengerti. Kita harus melihat secara kontekstual, konteksnya. Nah, mari kita baca semua, saudara. Ya, kitab Amsal pasal yang keempat. Kita akan mulai ayat yang pertama. Bisa ditampilkan, Kak Oven? Nanti saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua bergantian seterusnya sampai ayat yang ke harusnya semua supaya kita utuh melihatnya ya, supaya bisa mengerti. Sampai 27. Ya, sampai 27. Ya. Ya. Amsal pasal 4 saya mulai. Nasihat Pak, judulnya nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman.
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan ucapan tatapan matamu tetap ke muka. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Kalau kita membaca Nabi, saudara, kita tahu ini adalah sebetulnya perkataan ayahnya Daud kepada anaknya Salomo. Ya, jadi Salomo ini mencatat pesannya Daud ayahnya. Ya, hai anakku, dengarlah didikan ayahku. Janganlah perkataanku menyimpang dari itu. Ya, simpan perkataan. Ini Salomo dengar di pesan ayahnya, tapi dalam masa hidupnya dia tidak melakukannya. Jadi ini sesuatu yang penting buat kita untuk menjaga. Jangan sampai kita niru Salomo. Ya, kita punya slogan jagalah hatimu, tapi hidupnya tadi Salomo. Saya baca, jadi Bapak Ibu saya baca di Alkitab, tetap terus di Alkitab. Alkitab itu kitab suci yang jujur. Jadi setiap tokoh itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Ya, bukan orang sempurna super yang nggak punya kelemahan. Supaya kita juga belajar, kita punya kelebihan, punya kelemahan. Bagaimana kita belajar berkenan kepada Tuhan. Ya, sesuatu yang kita jaga itu yang apa, saudara? Biasanya sesuatu yang berharga. Ya, kita menjaga rumah kita. Mungkin kita punya barang-barang berharga, kita jaga dompet kita, ya, ada ATM, ada macam-macam, ada KTP, SIM, ya, uang, ya, jaga. Ya. Tapi kalau hati ya, apakah hati kita itu isinya sesuatu yang berharga? Atau mungkin hati kita malah isinya cuma sampah tuh, pahit, kecewa, tadi Pak Bu bisa sampaikan ya, sakit hati, khawatir. Kalau hati kita isinya sampah kayak gitu, saudara, maka kehidupan yang keluar apa, saudara? Ya kehidupan yang busuk, saudara. Ya, sakit hati, kecewa, dendam, marah, ya, khawatir. Nah, kalau yang itu apa tadi dikatakan? Buang, saudara. Kalau sampah-sampah kayak gitu, jangan kita simpan di hati. Buang semua itu, sampah itu yang membuat hati kita jadi tercemar, yang membuat hati kita nggak bisa jadi pelaku firman. Apa yang harus kita simpan supaya hati kita tuh isinya berharga? Ya, tadi di ayat ke 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataanmu. Ya, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Perolehlah itu kata aktif. Terus kita lihat coba untuk memperoleh hikmat itu. Nah gimana? Perolehlah. Di mana kita memperoleh itu? Ya. Kalau kita baca di kitab Amsal ini, ya hikmat itu dari perkataan Daud itu. Dia mengajarkan harus takut akan Tuhan. Ya. Hatimu itu harus jaga. Isinya itu harus sesuatu yang berharga. Kalau hatimu isinya sampah, buang. Sampah-sampah dibuang dari hati kita. Ya, jangan simpan kalau yang sampah, tapi yang berharga saja yang disimpan. Apa itu? Hikmat pengertian. Lalu bagaimana memperolehnya? Saya akan menceritakan kesaksian saya sedikit, saudara. Bapak Ibu, saya ini diharapkan oleh orang tua saya waktu saya masih kecil untuk menjadi pastor, karena
lebih dulu Katolik. Jadi terutama ayah saya menghendaki, jadi saya masih di dalam kandungan ibu saya, belum tahu nanti ini lahir anaknya laki atau perempuan, tapi setiap hari ayah saya berdoa buat saya yang masih dalam kandungan ibu saya, bahwa nanti kalau udah gede anaknya itu jadi pastor. Ya, jadi setelah saya lahir, dari anak-anak, saya kasih tahu, gitu ya. Kalau ingin nanti kalau bisa jadi pastor, gitu. Waktu saya masih kanak-kanak masih sekolah, saya kalau acara-acara tertentu gitu ya, pakai pakaian adat atau pakaian apa gitu, saya selalu dikasih pakaian pastor oleh ayah saya gitu. Nah, saya senang karena saya melihat pastor itu orang yang dihargai, ya, kepala dalam sebuah komunitas gitu ya. Waktu saya ngerti, wah, pastor itu dihargai orang yang diajeni gitu. Waktu saya remaja, saya mulai mengerti, wah, ternyata pastor itu tidak boleh menikah. Padahal saya waktu remaja itu, kalau lihat teman saya yang sama teman sekolah gitu, cewek gitu ya, kalau saya senang gitu. Terus saya batin, kalau saya nanti jadi pastor, wadah, nanti kan pastor gak boleh menikah ya, umur hidupnya. Wah, waktu saya remaja itu saya baru menyadari kalau pastor itu tidak boleh menikah, sedangkan saya ini orangnya sama cewek gitu. Saya bisa senang kalau pastor kan nggak boleh untuk menikah gitu ya. Tapi saya melihat ayah saya tuh pengen banget. Jadi waktu SMP kelas 3 itu ayah saya sudah mendaftarkan saya untuk sekolah seminari di Mertoyudan Magelang. Ya. Saya tahu karena saya mengenal ayah saya. Kalau saya bilang sama ayah saya, Pak, saya nggak mau jadi pastor, saya percaya ayah saya tidak marah. Meskipun beliau seorang polisi, tapi ayah saya itu bukan seorang yang keras atau otoriter. Ayah saya seorang yang baik. Ayah saya termasuk seorang ayah yang lemah lembut, yang baik kepada anak-anaknya. Jarang sekali marah. Jadi saya tahu kalau saya bilang, Pak, saya tidak mau jadi pastor karena saya ternyata suka kok sama cewek, gitu ya. Pasti ayah saya tidak marah. Tapi saudara, yang saya jaga adalah perasaan hati ayah saya. Saya tidak bisa bayangin gitu. Kalau ayah saya yang sejak saya masih dalam kandungan itu berdoa buat saya terus supaya saat ini saya jadi pastor. Terus pada saat waktunya saya harus sekolah seminari, saya bilang, Pak, saya tidak mau jadi pastor. Betapa kecewanya ayah saya. Saya nggak sanggup juga lihat ayah saya kecewa. Karena saya tahu ayah saya nggak bakalan marah juga. Tapi saya nggak sanggup lihat ayah saya kecewa. Jadi saya ikuti apa yang dimauin ayah saya. Ya, saya ikuti. Daftar seminari, waktu itu ayah saya sudah di Akpol di Semarang, saya masih di Sukabumi di sekolah, karena dulunya ayah saya dan masih Sukabumi, tapi terus pindah ke Akpol Semarang. Dan ternyata setelah itu sudah ada panggilan dari seminari, tapi berhenti di kantor ayah saya di Akpol, nggak sampai ke ayah saya, sampai tanggal tesnya itu terlewat. Terlewat, sehingga akhirnya saya nggak jadi masuk seminar. Ya, pada saat itu ayah saya kecewa, tapi kan bukan karena saya, Sahabat saya melihatnya, saya belajar untuk mentaati orang tua saya. Karena ayah saya kepingin saya jadi pastor. Dan setelah saya SMA, itu kan ternyata kami sekeluarga bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu caranya Tuhan. Nah, perolehlah pengertian. Itu sebenarnya respon saat kita mendengar perkataan dari orang tua kita atau dari ayah kita, ya. Jadi tadi saya merespon, seperti saya tadi, saya dengan ayah saya akan jadi pastor. Ayah saya pengen saya jadi pastor lah, ya Allah. Jadi saya merespon itu. Saya tidak berontak. Bahkan pada saat saya SMP saya menyadari saya nggak mungkin jadi pastor. Saya nggak mungkin jadi pastor.
Saya nggak berontak, Pak, aku nggak mau jadi pastor, enggak. Saya belajar merespon apa yang ayah saya mau. Dan di balik semua tanpa saya sadari Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan apa? Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang melakukan firman Tuhan. Saya taat sama orang tua. Saya tanpa saya sadari, saya belum kenal Tuhan. Saya belum bertobat. Saya nggak pernah baca Alkitab. Ya, kalau Bapak Ibu yang belum pernah nggak pernah baca Alkitab, nggak tahu itu. Cuma namanya budaya orang Jawa, ya orang Cina juga sama kan. Anak harus menghormati ayah dan ibunya. Itu sesuai firman Tuhan. Ya, dan Tuhan terus bekerja. Jadi kita merespon. Bagaimana sikap kita merespon? Ini dalam soal rohani. Bagaimana sikap kita merespon firman Tuhan? Meskipun mungkin kita nggak paham sepenuhnya, mungkin kita nggak ngerti, tapi belajar merespon firman Tuhan. Jangan bereaksi. Wah, firman Tuhan ini apa mungkin tak lakukan? Kadang-kadang gitu kan. Ampunilah. Bagaimana bisa mengampuni? Orang sakit misalnya. Tak mungkin saya bisa mengampuni. Dan banyak firman Tuhan kadang buat kita tuh di luar nalar kita, ya. Tapi kalau kita mau belajar merespon firman Tuhan, itu hikmat, ya. Pada saat itu saya masih remaja, saya tidak ngerti firman Tuhan, saya belum kenal Tuhan, tapi saya sudah merespon itu anugerah, ya. Saya juga nggak ngerti, tapi saya melakukan itu setelah sekarang saya mengenal Tuhan, saya belajar firman Tuhan. Aku kok dulu kayak gitu ya? Ya, anugerah, benar-benar anugerah. Bukan karena saya pinter, sekolah enggak. Itu benar-benar anugerah. Ya. Sehingga saya ngerti, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian itu saat kita merespon, ya, didikan orang tua kita dengan benar. Harap kita sekarang belajar, ya, untuk belajar merespon firman Tuhan. Jangan suka bantah dalam hati. Kalau kita dengar firman Tuhan, meskipun kita nggak ngerti, nggak paham, atau bahkan mungkin menolak dalam hati kita, karena kita nggak sesuai dengan kita, gitu kan. Seperti tadi saya waktu remaja, ayah saya pengen jadi pastor yang tidak boleh menikah, padahal saya ini tumbuh remaja jadi laki-laki yang normal, gitu. Ada cewek cantik saya suka, dan saya menyadari saya nggak mungkin jadi pastor. Keinginan ayah saya nggak sesuai dengan hati saya, tapi saya belajar mau taat sama ayah saya, ya. Dan Tuhan itu bekerja, ya. Juga sama dengan kita saat ini, kalau kita dengar firman Tuhan, belajar merespon, jangan bereaksi, ya. Meskipun nggak ngerti, meskipun nggak paham, bahkan mungkin nggak sesuai dengan kita, jangan membantah, jangan menolak, merespon dengan benar. Nanti saudara, tanpa kita sadari, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya, mengasihi Dia, ya. Ya, kita nggak mengasihi Dia, ya nggak masuk, saudara. Ya. Mengasihi Tuhan apa? Mentaati firman Tuhan. Ya. Meskipun kita nggak paham, meskipun kita belum ngerti, meskipun mungkin nggak sesuai dengan hati kita, tapi kalau kita belajar merespon mentaati firman Tuhan, benar, itu hikmat. Ya. Jadi kita sudah ngerti. Setiap kita mungkin ibadah hari Minggu atau acara seperti ini, saudara, kita mendengar firman Tuhan, belajar sesuatu yang berharga itu kita simpan, dan sesuatu yang berharga itu harus kita jaga. Yang sampah jangan disimpan, harus dibuang. Tadi katanya buanglah mulut serong, gitu. Buang yang sampah itu, saudara. Jangan disimpan, jaga yang berharga saja di hatimu. Sehingga kita bisa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Iya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang kami dengar malam hari ini. Ya Tuhan, menolong setiap kami untuk kami menjaga hati kami dengan kami merespon akan setiap kebenaran firman-Mu dengan sikap hati yang benar, karena kami tahu Tuhan saat kami
Mari semua firman-Mu dengan benar, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau, yang melakukan akan firman perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk bersyukur. Amin. Terima kasih ya. Oke, ada yang sudah ngantuk? Ngantuk semua ya, soalnya bisa nari-nari. Oke, kesaksiannya besok tolong dipikir dulu. Dari ini kita dapatnya baca 2 sesi. Oke, hari habis besok ini habis ini rasanya selesai, kita langsung bisa tidur. Besok pagi jam 7 langsung ke ruang makan untuk kita sarapan. Jam 7:30 kita sudah masuk ke aula. Ada tambahan lagi, komandan? Kalau masih ada kopi dan snack yang belum habis, Silahkan dihabiskan. Biasanya kalau ibu-ibu bawa resep ke sana, taruh di kamar. Ini kontak. anak-anak yuk kayaknya Devon dan teman-teman mempersiapkan apa tadi disuruh dimintain bawa kompor. Oh iya, ada barbekyuan untuk anak-anak muda, yuk segala macam. Nanti ada barbekyuan malam-malam khusus anak muda, ya kan? Ibu-ibu silakan kalau ada snack di sana, silakan bisa diambil. Ada yang sudah bawa resep atau gimana? Oh aja. Oke Om, ada lagi Om? Oh, doa silakan Om, berdoa. Baik, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kasih-Mu atas setiap kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diberkati secara rohani, kami diberkati secara jiwani, kami diberkati dengan kasih persaudaraan, dan kami diberkati dengan makanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami kenyang akan kebaikan Tuhan, dan kami terus menatap dan merindu dengan Tuhan untuk terus berbicara selama kami ada di sini secara khusus Tuhan. Terima kasih, berkati untuk istirahat kami malam hari ini, dan berkati untuk persiapan besok pagi dan acara untuk Celosia. Terima kasih Tuhan, kemuliaan dan kota bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama